Sepertinya untuk yang satu itu, saya tidak bisa menceritakannya, Tuan Marcelo. Biarkan hanya saya yang tahu, ucap Dian dengan wajah tertunduk. Tapi, biar bagaimanapun Marisa berhak tahu siapa ayah biologisnya. Dian, sahut Marcelo dengan wajah kesal karena wanita itu tidak bersedia menceritakan siapa ayah kandung Marisa yang sebenarnya. Saya akan menceritakannya, jika saya sudah siap. Marcelo memijit pelipisnya dengan mata terpejam. Biar bagaimanapun, itu merupakan hak Dian untuk tidak menceritakan kisah masa lalunya kepada siapapun, termasuk dirinya. Dian bangkit dari posisi duduknya, ia menghampiri kursi Marcelo kemudian bertekuk lutut di sana. Tuan Marcelo, hari ini saya meminta belas kasihan dari Anda. Saya mohon untuk sekarang, jangan ceritakan hal ini kepada Marisa. Saya belum siap jika Marisa harus membenci saya karena perbuatan masa lalu saya, Tuan. Lirihnya sambil menangkupkan kedua tangannya ke dada. Ia juga tidak hentinya menangis, meminta belas kasihan dari Marcelo. Lalu, kapan kamu menceritakan yang sebenarnya kepada Marisa, Dian? Tidak mungkin, kan? Kamu akan menyembunyikan hal ini terus-menerus darinya? Seperti yang saya ucapkan tadi. Saya akan menceritakan semuanya ketika saya sudah siap dengan konsekuensi yang akan saya terima setelahnya, jawab Dian. Tapi, pernikahan kami hanya tinggal seminggu lagi. Aku harap kamu sudah menceritakan yang sebenarnya kepada Marisa sebelum hari pernikahan kami dilaksanakan, Dian. Dian kembali terdiam dan memikirkan apakah ia sanggup menceritakan hal itu kepada Marisa sebelum hari pernikahan mereka dilaksanakan. Tepat di saat itu Marisa masuk ke dalam ruangan itu sambil memperhatikan sekelilingnya. Ia merasa heran karena Bi Ani dengan mata sembab, bertekuk lutut di hadapan Marcelo. Ada apa ini? Tanya Marisa heran sembari menghampiri Bi Ani dan membantu wanita itu berdiri. Bukan apa-apa. Kami hanya mengobrol biasa saja. Ya, kan, Bi Ani? Sahut Marcelo panik sambil melirik Bi Ani. Marcelo memutar kembali layar laptopnya kemudian menutupnya agar Marisa tidak dapat melihat video tersebut. Ya, nak. Apa yang dikatakan oleh Tuan Marcelo itu benar, sambung Bi Ani sambil menyeka air matanya. Marisa masih tidak percaya. Apalagi setelah melihat pemandangan yang tidak biasa, seperti yang ia lihat barusan. Ia menatap wajah-wajah para lelaki sangar yang sedang berdiri tak jauh darinya. Kemudian beralih pada Marcelo yang terlihat serba salah. Lelaki itu terus mengelus tengkuknya sambil tersenyum kecut menatap dirinya. Kamu mencurigakan, Tuan Marcelo? Ucap Marisa sambil menyipitkan matanya menatap lelaki itu. Oh ayolah, Marisa. Tidak terjadi apa-apa di sini, kami hanya bicara seperti biasa. Bahkan Bi Ani saja mengakuinya, kilahnya. Marisa mengalihkan tatapannya kepada Bi Ani yang berdiri tepat di hadapannya. Benarkah itu, Bi Ani? Mereka tidak mengancammu, kan? Tanya Marisa sambil melirik Yo beserta para bodyguard sangarnya. Bi Ani mencoba tersenyum walaupun matanya masih sembab. Ya, nak. Mereka tidak mengancam Bibi, kok. Lalu kenapa Bibi bertekuk lutut di hadapan Dedi? Marcelo meraih gelas yang berisi air minum di atas mejanya. Dengan cepat ia menumpahkan isi gelas tersebut ke karpet, di mana Bi Ani tadi bersimpuh. Siapa yang bilang Bi Ani bertekuk lutut? Dia sedang membersihkan air minumku yang tumpah karena tidak sengaja ia senggol. Kalau tidak percaya, lihat saja. Ucap Marcelo sambil menunjuk karpet yang masih basah. Kini tatapan Marisa tertuju pada karpet itu kemudian merengkuh tubuh Bi Ani dan mengajak wanita itu keluar dari ruangan Marcelo. Fiu. Semua lelaki di ruangan itu menghembuskan napas lega setelah Marisa keluar dari sana dan tidak memperpanjang persoalan tersebut. Kalian boleh senang, tetapi nyawaku masih terancam. Aku takut wanita itu memperpanjang persoalan kami hingga ke atas tempat tidur, gumam Marcelo. Sementara itu, Marisa menuntun wanita itu menuju kamarnya kemudian mendudukkannya di tepian tempat tidur. Marisa juga mengambilkan air minum untuk Bi Ani yang terletak di atas nakas. Bi, katakan sama Marisa yang sebenarnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuan Marcelo beserta anak buahnya kepada Bibi? Tanya Marisa yang kini berjongkok di depan kaki Bi Ani. Tidak ada, nak. Apa yang dikatakan oleh Tuan Marcelo itu benar. Kami hanya membicarakan masalah biasa dan tidak sengaja Bibi menyenggol gelas minumannya, lirih Bi Ani.
Marisa menghembuskan napas panjang. Ia mengalah dan memilih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bi Ani. Jika mereka melakukan sesuatu kepada Bibi, jangan sungkan untuk bicara sama Marisa ya, Bi. Biar Marisa berantas mereka. Lagi pula Tuan Marcelo tidak akan berani macam-macam sama Marisa, kok, ucap Marisa. Bi Ani tersenyum. Ia memperhatikan mata indah milik Marisa yang begitu mirip dengan sang ayah. Ia mengelus lembut wajah Marisa sembari berucap, "Semoga kami selalu bahagia, nak. Bibi selalu mendoakan yang terbaik untukmu." "Terima kasih, Bi." Marisa bangkit kemudian memeluk tubuh Bi Ani dengan erat. "Ibu tidak tahu bagaimana reaksimu setelah kamu tahu bahwa ibu adalah ibu kandungmu, Marisa. Mungkinkah ibu masih bisa merasakan hangatnya pelukanmu?" Batin Bi Ani. 3 hari sebelum hari pernikahan. Seluruh pekerja di mansion sedang disibukkan dengan berbagai pekerjaan untuk menyambut hari istimewa sang pemilik mansion. Di saat semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka, Marisa malah sibuk dengan dirinya sendiri. Menjauhi berbagai macam aroma yang membuatnya sakit kepala. "Kamu kenapa sih, Cha? Dari tadi ngomel-ngomel gak jelas seperti itu." "Wow, Dad. Kepala Ica pusing," gerutunya sambil melangkahkan kakinya dengan cepat menuju taman belakang mansion. Sudah 2 hari belakangan ini, penciuman Marisa begitu peka. Bahkan aroma parfum yang digunakan oleh Yo pun dapat ia cium dari jarak jauh. Marcelo sendiri bingung, ia bahkan tidak mencium aroma apapun yang mengganggu indera penciumannya sejauh ini. Namun, wanita itu terus saja mengeluh dan menggerutu bahwa kepalanya pusing akibat bau-bauan aneh yang menusuk di hidungnya. Bi Ani segera menghampiri mereka ketika ia melihat ada yang salah pada putrinya itu. "Marisa pusing lagi?" tanya Bi Ani yang mencoba mensejajarkan langkahnya bersama Marcelo. "Ya, aku sendiri tidak tahu kenapa. Lihat dia, kerjaannya hanya ngomel-ngomel tidak jelas sejak kemarin. Apa perlu aku panggilkan dokter, ya?" tanya Marcelo. "Tapi sepertinya dia baik-baik saja, Tuan." "Sebenarnya saya curiga bahwa Marisa sedang," ucapan Bi Ani terjeda. Ia tidak berani melanjutkan ucapannya. Ia takut apa yang ia pikirkan ternyata salah dan hanya membuat Marcelo kecewa pada akhirnya. "Marisa kenapa, Dian?" "Tidak, bukan apa-apa, Tuan. Saya hanya asal bicara," sahut Bi Ani. Akhirnya mereka tiba di taman belakang mansion. Marisa segera berlari menuju sebuah kursi taman dan duduk di sana sambil memperhatikan berbagai macam tanaman yang tumbuh di sekitarnya. "Dian, tinggal 3 hari lagi, pernikahanku dan Marisa akan segera dilaksanakan. Jadi, kapan kamu mengakui kebenarannya kepada anakmu, Marisa? Apa kamu ingin terus seperti ini?" "Yakinlah, Dian. Marisa pasti bisa menerima dirimu apa adanya, selama kamu jelaskan alasanmu melakukan hal itu kepadanya," ucap Marcelo dengan suara yang sangat pelan. Bi Ani kembali tertunduk. Ini sudah yang kesekian kalinya Marcelo meminta dirinya untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada Marisa. "Baiklah, Tuan Marcelo. Mungkin nanti malam saya akan menceritakan semuanya kepada Marisa dan saya harap gadis itu dapat memaafkan semua kesalahan saya dan menerima kenyataan bahwa saya adalah ibu kandungnya. Yakinlah, Dian. Marisa adalah gadis yang baik. Dia pasti bisa memaafkan semua kesalahanmu dan menerima dirimu sebagai ibu kandungnya," sahut Marcelo sembari menepuk pelan pundak Bi Ani. "Ya, semoga saja." Marisa menatap kedua orang itu dari kejauhan. Ia merasa curiga, akhir-akhir ini kedua orang itu terlihat lebih akrab dari sebelumnya. Apalagi sekarang Tuan Marcelo sudah mulai berani menyentuh pundak Bi Ani. "Kalian membicarakan masalah apa, sih? Bolehkan aku tahu?" ketusnya. Marcelo mulai mencium aroma-aroma kecemburuan dari ucapan istrinya itu. Ia tersenyum kemudian menjatuhkan dirinya di samping Marisa yang sedang memasang wajah malas. "Bukan apa-apa. Kami hanya membicarakan tentang dirimu, itu saja," jawabnya enteng. Marisa menautkan kedua alisnya sambil menatap Marcelo. "Membicarakan tentang aku? Tapi, apa?" tanyanya yang semakin penasaran. "Hanya tentang sikap anehmu beberapa hari ini, Ica sayang. Apakah aku perlu memanggilkan dokter untuk memeriksa keadaanmu?" Marisa terkekeh pelan. "Memangnya aku sedang sakit?" jawabnya. "Nah, kan.
Itulah yang sedang aku bicarakan bersama Bi Ani. Malam pun tiba. Bi Ani dengan tubuh gemetar menunggu di ruangan pribadi Marcelo. Ia sudah berjanji akan mengakui semuanya kepada Marissa malam ini. Ia meremas kedua tangannya secara bergantian sambil mondar-mandir di ruangan tersebut. Yo yang sejak tadi memperhatikan wanita itu, ikut merasa pusing karena melihat Bi Ani yang begitu gelisah. Saya gugup, Tuan Yo. Doakanlah semoga Marissa dapat memaafkan semua kesalahan saya, ya. Ucapnya, dengan tatapan sendu menatap Yo. Baiklah, saya doakan semoga Nona Marissa dapat memaafkan semua kesalahan Anda, jawabnya, masih dengan wajah dinginnya. Sementara itu di dalam kamar utama. Sudah selesai? Tanya Marcelo, karena sejak tadi Marissa begitu betah berada di dalam kamar mandi. Sebentar lagi, teriaknya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan di dalam sana, Cha? Jangan buat aku khawatir. Balas Marcelo. Marissa tidak menjawab, ia terus saja menciumi aroma sabun mandinya yang beraroma buah lemon segar. Hah, kenapa wangi sekali? Rasanya ingin kutelan saja. Gerutunya. Tidak berselang lama, Marissa keluar dari kamar mandi dengan wajah semeringah menatap Marcelo. Marcelo semakin bingung. Ia bergegas memasuki kamar mandi dan memeriksa sekeliling ruangan itu. Sebenarnya apa yang ia lakukan? Gumam Marcelo. Ayo, Dad. Katanya mau membicarakan sesuatu yang penting. Kenapa Daddy malah masuk ke dalam kamar mandi? Ucapnya. Ya, baiklah. Marcelo segera menghampiri Marissa dan mengajak wanita itu ke ruang pribadinya. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan oleh Bi Ani, Dad? Sepertinya penting sekali, ucap Marissa. Biarlah Bi Ani yang mengatakannya langsung padamu, tapi Daddy harap kamu tidak akan marah padanya, sahut Marcelo. Marissa semakin penasaran. Namun, ia tidak ingin bertanya lebih jauh lagi kepada lelaki itu. Setibanya di ruang pribadi Marcelo, Marissa segera duduk di salah satu sofa yang ada di ruangan itu. Begitu pula Marcelo, ia menjatuhkan tubuhnya tepat di samping Marissa. Ia ingin berjaga-jaga dan tidak ingin sesuatu terjadi pada wanita itu. Marissa memperhatikan wajah cemas Bi Ani dan wajah dingin Yo secara bergantian. Sebenarnya ada apa sih, ini? Kalian benar-benar membuatku kebingungan, tanyanya dengan alis saling bertaut. Marissa. Sebenarnya ada yang ingin Bibi bicarakan padamu dan ini soal ibu kandungmu, nak, ucap Bi Ani dengan wajah cemas menatap Marissa. Tersungging sebuah senyuman manis di wajah Marissa. Benarkah? Jadi, Bibi tahu siapa ibu kandungku? Tanya Marissa dengan sangat antusias. Ya, nak. Bi Ani begitu gugup dan takut. Ia takut Marissa tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah ibu kandung dari gadis itu. Kamu dengar itu, Dad? Bi Ani tahu siapa ibu kandungku, ucap Marissa sambil tersenyum puas menatap Marcelo yang duduk di sampingnya. Ya, Cha. Marcelo merengkuh tubuh Marissa sambil mengusap lembut pundaknya. Katakanlah, Bi Ani. Katakanlah, sebenarnya siapa ibu kandung Marissa? Bi Ani menghembuskan napas berat kemudian berucap. Sebenarnya ibu kandung Marissa adalah Bibi. Ekspresi wajah Marissa seketika berubah. Senyuman yang tadinya terus tersungging di wajah cantiknya, tiba-tiba saja sirna. Bibi, kak kalian ini sedang bercanda, ya? Kalian semua mempermainkan Marissa, iya? Marissa panik, ia menatap wajah-wajah semua orang di ruangan itu secara bergantian, termasuk Marcelo yang kini mencoba menenangkannya. Tidak, Cha. Kami tidak mempermainkanmu. Apa yang dikatakan oleh Bi Ani itu adalah yang sebenarnya. Dialah ibu kandungmu selama ini, tutur Marcelo. Tidak mungkin. Ya, nak. Itu benar. Maafkan ibu, karena selama ini ibu tidak jujur padamu, lirih Bi Ani dengan wajah pucat pasi. Marissa begitu shock setelah mendengar penuturan Bi Ani, wanita yang selama ini memang sudah seperti ibunya. Wanita yang selalu ada untuknya, sejak ia bayi bahkan hingga sekarang. Ya jadi itu benar. Bi Ani adalah ibu kandungku. Tetapi kenapa Bibi tidak pernah berkata jujur padaku? Dan apa alasan Bibi hingga membiarkan aku dirawat oleh orang lain? Tanya Marissa dengan terbata-bata. Ceritanya panjang, nak.
Bi Ani menundukkan kepalanya menghadap lantai. Ia kembali mengingat masa mudanya yang begitu suram. Ceritakanlah, Bi. Biar semuanya jelas, sambung Marcelo sembari memeluk tubuh Marisa yang kini bergetar hebat. Dulu aku hanya seorang gadis kampung yang tinggal bersama paman dan bibiku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal dan hanya merekalah yang aku punya. Karena kondisi ekonomi kami yang semakin hari semakin memburuk, aku memutuskan untuk merantau ke negeri orang dan bekerja sebagai seorang babysitter di keluarga Abraham. Hingga suatu hari, hal yang tidak pernah aku bayangkan terjadi padaku. Tubuh Bi Ani bergetar hebat, ia kembali terisak saat mengingat masa lalunya yang begitu kelam. Marisa menatap Marcelo dengan mata berkaca-kaca. Walaupun sejujurnya ia kesal dengan wanita itu, tetapi rasa sayangnya jauh lebih besar. Marisa bangkit dari tempat duduknya kemudian menghampiri Bi Ani. Ia menuntun wanita itu ke sofa dan mendudukkannya di sana bersama dirinya. Duduklah, Bu. Marcelo tersenyum bangga, ternyata bayangannya selama ini salah. Marisa memang sempat shock dan marah, tetapi hanya sebentar. Istri kecilnya itu tetap tidak tega membiarkan Bi Ani terisak seorang diri. Jika ibu tidak bisa menceritakannya sekarang, sebaiknya nanti saja, saat ibu sudah mulai tenang, ucap Marisa sembari mengelus punggung wanita itu. Tidak, nak. Ibu akan menceritakan semuanya agar kamu tahu dan ibu pun sedikit lebih tenang, jawabnya sambil menyeka air matanya. Marisa kembali menoleh kepada Marcelo yang masih duduk di sampingnya. Lelaki itu menganggukkan kepala sambil tersenyum hangat menatapnya. Bi Ani kembali menghembuskan napas panjang dan mencoba mengontrol emosinya, sebelum ia melanjutkan kisah hidupnya. Malam itu, Tuan Abraham bertengkar hebat dengan istrinya. Entah apa yang mereka ributkan, aku pun tidak tahu. Hingga akhirnya, sang istri yang sudah tidak sanggup menahan emosinya, memilih pergi dari kediaman mewah mereka. Sedangkan Tuan Abraham, lelaki itu memilih mengurung diri di ruang pribadinya dengan ditemani minum minuman keras. Setelah menidurkan bayi laki-laki mereka, aku pun ikut tertidur di samping tempat tidur bayi berusia 1 tahun itu. Hingga ruangan itu hening karena ucapan Bi Ani terjeda untuk sesaat. Hingga aku merasa ada seseorang sedang membopong tubuhku dan melemparkan aku ke atas tempat tidur. Aku tersentak kaget dan kulihat Tuan Abraham sedang menggerayangi tubuhku. Bi Ani kembali terisak. Tubuhnya bergetar di dalam pelukan Marisa. Malam itu Tuan Abraham menanamkan benih yang tidak seharusnya ke rahimku. Sebenarnya, Tuan Abraham bukanlah orang yang jahat. Malam itu ia hanya dalam pengaruh minuman keras dan tidak bisa mengontrol dirinya. Dia bersedia bertanggung jawab atas diriku. Ia mencoba berkata jujur kepada sang istri bahwa dia sudah melakukan hal yang tidak senonoh dan bersedia menikahiku. Lalu bagaimana reaksi istrinya? Tanya Marcelo penasaran. Bukan hanya Marcelo, Marisa dan Yo pun begitu penasaran. Dia marah besar, Tuan. Dia tidak bisa menerimanya, walaupun Tuan Abraham sudah menjelaskan bahwa kejadian itu tidaklah disengaja. Bahkan di antara aku dan Tuan Abraham tidak memiliki perasaan apapun. Wanita itu tidak memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Dan lebih parahnya, ia memerintahkan 2 orang laki-laki untuk menyingkirkan aku setelah ia tahu bahwa aku sedang mengandung anak dari suaminya. Malam itu aku diseret dan dipaksa ikut kedua lelaki itu. Mereka ingin melenyapkan aku dan bayi dalam kandunganku. Beruntung Tuhan masih sayang padaku, aku berhasil menyelamatkan diri dari mereka. Di saat aku kabur, aku bertemu dengan seseorang yang bersedia membantuku serta membawaku kembali ke negara ini. Seandainya malam itu mereka berhasil menyingkirkan aku, mungkin kamu pun tidak akan pernah terlahir dari ibumu yang hina ini, Marisa, ucap Bi Ani sambil terisak. Tangis Marisa pun ikut pecah. Ia memeluk tubuh Bi Ani dengan erat. Jangan berkata seperti itu, Bu. Maafkan Marisa karena sudah menduga yang bukan-bukan tentang ibu. Marcelo menatap 2 orang wanita beda generasi yang sedang berpelukan di hadapannya. Ia pun merasa iba kepada Bi Ani setelah mengetahui masa lalunya yang begitu kelam. Ia menghembuskan napas panjang kemudian berucap. Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Apakah kamu tidak ingin memberitahu lelaki itu tentang Marisa? Tanya Marcelo. Tidak, Tuan. Jangan. Sahut Bi Ani dengan wajah panik. Marisa dan Marcelo menatap heran kepada Bi Ani,
Mereka bingung kenapa Bi Ani ingin menyembunyikan tentang keberadaan Marisa dari ayah kandungnya. Aku tidak ingin berhubungan dengan keluarga mereka lagi karena aku takut istri Tuan Abraham melakukan hal yang akan mengancam keselamatan Marisa, ucapnya dengan wajah cemas menatap Marcelo. Kamu tenang saja, aku yang akan menjamin keselamatan kalian. Mereka tidak akan berani macam-macam pada kalian selama aku masih hidup, ucap Marcelo. Tapi, setelah Bi Ani, Marisa memeluk tubuh Bi Ani dan mencoba meyakinkan wanita itu. Percayakan semuanya pada Tuan Marcelo, Bu. Setelah pertemuan itu selesai, Bi Ani kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan menenangkan diri. Sedangkan Marcelo, Marisa dan Yo masih berdiskusi di ruangan itu. Marcelo berencana ingin mempertemukan Marisa dengan Tuan Abraham, yang diyakini sebagai ayah kandungnya. Sebenarnya aku takut, Dad. Bagaimana jika Tuan Abraham tidak mau mengakui Marisa sebagai anak kandungnya? Tidak mungkin. Aku yakin sekali dia pasti mau mengakuimu sebagai anaknya. Tetapi jika ia masih tetap tidak percaya, tinggal kita tes DNA, dengan begitu dia tidak akan bisa mengelak lagi, sahutnya. Kamu benar, Dad, lirih Marisa. Marcelo bangkit dari tempat duduknya kemudian melangkah mendekati jendela di ruangan itu. Ia menatap ke arah luar jendela, di mana sekelilingnya terlihat gelap gulita. Aku benar-benar penasaran siapakah Tuan Abraham itu, ucapnya. Karena waktu pernikahan mereka yang sudah mepet, Marcelo memutuskan menemui Tuan Abraham setelah hari pernikahan mereka. Jangan tanyakan tentang wali nikah ya, readers. Soalnya Tuan Abraham dan Bi Ani belum sempat menikah sebelumnya. Jadi, Tuan Abraham tidak berhak menjadi wali nikah untuk Marisa setahu author sih seperti itu, maaf jika salah kata. Hari pernikahan pun tiba, di mana Marisa dan Marcelo sudah siap mengesahkan pernikahan mereka baik secara agama maupun negara. Pasangan itu nampak sangat serasi dengan balutan busana pengantin yang memiliki warna senada. Marisa pun begitu cantik dengan riasan yang sangat memesona. Bold eye makeup, glowing skin dan metallic nude lipstick membuat kecantikannya semakin terpancar sempurna. Ditambah dengan sebuah tiara yang begitu cantik menghiasi puncak kepala Marisa, membuat dirinya menjadi seorang ratu yang sesungguhnya. Begitu pula lelaki berusia 39 tahun tersebut. Penampilannya kini jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Semua orang yang melihatnya, pasti tidak akan menyangka bahwa usianya sudah hampir mendekati kepala 4. Semua tamu undangan sudah mulai berdatangan. Mulai dari kerabat dekat, hingga tamu undangan yang didominasi oleh rekan bisnis Tuan Marcelo. Termasuk Tuan Riyad bersama sang istri, Nyonya Ismika Hanif. Pasangan itu segera menghampiri Marcelo dan Marisa yang sedang menyambut para tamu. Selamat ya, Marcelo. Akhirnya kamu berhasil melepaskan status singlemu, goda Riyad sambil terkekeh pelan. Terima kasih, Riyad, jawab Marcelo. Saat itu kepala Marisa terasa sangat berat. Bahkan pandangannya pun sudah mulai kabur. Namun, ia tetap mencoba bertahan karena ini adalah hari istimewanya bersama sang suami. Marisa terus melemparkan senyumannya kepada semua tamu undangan, termasuk untuk Tuan Riyad dan sang istri, Ismika Hanif. Nyonya Ismika memperhatikan wajah cantik Marisa dan ia tahu bahwa ada yang salah pada Marisa saat itu. Kamu tidak apa-apa, kan, nak? Saya baik-baik saja kok, Nyonya. Terima kasih, jawab Marisa. Marcelo sontak menoleh dan memperhatikan wajah istri kecilnya. Kamu kenapa, Cah? Kamu sakit? Tanya Marcelo panik. Tidak apa-apa, Dad. Ica baik-baik saja, percayalah.